Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Kos Seberang Saidah yang ditulis oleh akun Mbah Ngeso. Kalau kalian ingin membaca versi aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Aku Dani, seorang karyawan. 2 bulan yang lalu adikku Yogi sempat hilang. Aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos itu di internet dengan harga murah, hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya lengkap, ada AC dan kamar mandi dalam. Jarang sekali di Jakarta kosan semurah itu. Saat itu aku tidak curiga sedikit pun dan kami sepakat menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saidah. Ada 6 kamar kos, tapi semuanya tidak berpenghuni. Aku dan adikku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar dekat tangga. Isi kamar kos terbilang lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja, dan kompor. Dindingnya dicat warna putih dan masih bagus, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya bersih dan harum. Walau tidak berpenghuni, kamar kos ini seperti terawat dengan baik. Malam pertama tinggal di kos, aku dan Yogi merasa nyaman. Malam itu kami main game online sampai tertidur. Kejanggalan mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup seorang wanita minta tolong, membuatku terbangun. Dengan terhuyung-huyung, ku raih gagang pintu, tapi anehnya saat ku periksa di luar tidak ada siapa-siapa. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar lagi, terkesan seperti berteriak, membuat Yogi bangun. "Siapa itu, Kak?" tanya Yogi dengan wajah kantuknya. "Gua nggak tahu. Tadi gua udah cek, tapi nggak ada orang." "Duh, jangan-jangan setan, Kak." Yogi memegang lenganku ketakutan. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Ia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi aku cek, tetap tidak kutemukan siapapun. Ku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelabat punggung seorang wanita. Ia berlari keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Dugaanku mungkin dia sedang bikin konten video prank. "Brengsek, kayaknya kita dikerjain yuk." "Ya Tuhan, jam 2 malam ada aja orang iseng." "Udah Kak, tidur lagi aja, besok gue harus kuliah," kata Yogi. Aku mengunci pintu dan mematikan lampu, mencoba tidur kembali. Beberapa saat kemudian, menguar aroma aneh di kamarku seperti aroma daun pandan. Aku bangkit mencari sumber bau itu tanpa membangunkan Yogi. Aromanya berasal dari luar, lalu dengan penuh rasa penasaran, ku ikuti sumber aroma itu mengarah ke beranda kamar nomor 6. Di sanalah kutemukan tumpukan daun pandan. Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Saat hendak kurai daun itu, tiba-tiba seorang memanggilku. "Kakak!" Itu suara Yogi. Dia berdiri di halaman kos sambil mendongak ke arahku. "Loh, kok lo bangun yuk? Ngapain lo di bawah?" "Lapar Kak, nyari nasi goreng yuk," katanya. "Emang masih ada yang dagang malam-malam gini?" "Ya elah, banyaklah Kak. Ini Jakarta, ayo sini turun." "Oke, sebentar Kakak ambil uang dulu." Aku bergegas masuk ke kamar, tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur dengan pulas di atas kasur. Buru-buru kukunci pintu dan mematikan lampu. Nafasku terengah-engah, keringat juga mulai bercucuran di dahiku. Sialnya, sosok yang menyerupai Yogi tetap memanggilku, mengajak makan. "Kak, ayo cepat turun." Suara itu lirih namun terdengar ganjil. "Kak!" Suaranya semakin mendekat. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama semakin mendekat. Suara seolah menusuk-nusuk telingaku. Ku coba menutup kedua telinga serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Tapi perlahan suara itu hilang. Keesokan paginya, aku melihat Ibu Ratih
Pemilik indekos sedang mengisi token listrik kamar nomor 6. Ini aneh, kamar itu kosong, kenapa token listriknya diisi? Dengan penuh rasa penasaran, aku mendekatinya. Penampilan Ibu Ratih sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan di Jakarta. Ia selalu mengenakan rok batik dan baju kebaya. "Selamat pagi, Bu Ratih," sapaku. "Oh iya, selamat pagi Nak Dani. Mau berangkat kerja, Thomas?" Sapanya dengan logat khas Jawa. "Oh iya Bu, saya mau tanya." "Iya, kenapa Nak? Kamar nomor 6 kok listriknya diisi? Dan kenapa lampunya nyala terus?" "Iya Bu, kan kamarnya kosong." "Oh anu Mas, tolong lari saja biar kosan Ibu cepat ada yang isi." "Oh begitu ya Bu. Oh ya Bu, satu lagi. Terakhir kali kosan ini ada yang tempatin kapan ya?" "Sekitar 6 bulan yang lalu Nak Dani." "Emang kenapa ya?" "Oh enggak Bu, saya nanya aja." Aku tersenyum seraya pamit. Jujur saat itu aku masih belum puas mendengar jawaban Bu Ratih. Dengan hati masih penasaran, kunyalakan mesin motorku, langsung tancap gas berbaur dengan puluhan kendaraan lainnya di jalan Jakarta yang macet. Aku harus mengantarkan Yogi terlebih dahulu ke kampusnya karena kami hanya punya satu motor. Di perjalanan aku hanya diam, tidak menceritakan keanehan semalam karena Yogi sangat penakut. Nanti dia malah minta pindah kosan. Sesampainya di kampus, aku merokok tas lalu memberinya uang saku. "Uang kembalian semalam masih ada kok, jadi lo gak usah ngasih gue uang jajan hari ini," ujarnya sambil membetulkan posisi kacamatanya. "Uang semalam?" Dahiku mengernyit. "Iya semalam sekitar jam 3-an, lo kan bangunin gue, nyuruh beli makanan. Uang 100.000 dan ini masih banyak." "Oh iya lupa." Itu jelas bukan aku dan sengaja aku mengiyakan dia agar dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku semakin yakin tidak cuma kami yang tinggal di kosan itu, tapi saat ini aku belum tahu siapa dia. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan kejadian semalam. Apakah hal yang sama terjadi penghuni kamar kos sebelumnya? Jujur, aku tidak mau pindah dari kosan itu karena harganya yang murah dengan fasilitas cukup lengkap. Lokasinya pun tak jauh dari tempatku bekerja. Lagi pula, kondisi ekonomiku di Jakarta masih pas-pasan. Yang harus aku lakukan adalah melawan mereka. Oh, bukan melawan. Mereka bukan musuh. Aku harus bersikap biasa saja. Aku hanya tidak mau kalah. Aku tidak mau lari. Kita sama-sama makhluk Tuhan, bukan? "Bro, ada request desain nih dari klien." Mario melepuk pundakku, membuyarkan lamunan. Dia teman satu departemen. "Oh, oke." Kurai secari kertas dari tangan Mario. Aku cek lembaran kertas itu. "Ini maksudnya bikin 6 desain buat banner iklan ya?" tanya. "Iya bro, bisa kan?" "Deadline-nya kapan?" Dahiku mengernyit. "Sore ini." Buset, kebiasaan banget sih ngasih dadakan. "Iya biasalah klien." Segera aku refresh komputer dan mulai bekerja. Sementara Mario masih duduk di sebelahku. Lu udah dapet kosan?" "Iya bro, tapi ya gitulah," jawabku sambil terus memandangi layar komputer. "Gitu kenapa? Banyak cewek cakep ya, dicampur kan? Bebas kan?" "Apaan sih? Kosan gua itu ada hantunya," ujarku kesal. "Serius?" Kuceritakan kejadian semalam pada Mario. Dia bergidik ngeri, bahkan menyuruhku untuk pindah kosan. "Gua nggak mau pindah kosan, soalnya di sana murah." "Kalau begitu pakai jimat aja." Dia menyeringai. Aku menoleh dengan raut wajah malas. "Gue nggak percaya sama jimat." "Tapi ini jimat keren, ampuh." Dia mencoba meyakinkan. "Teman gue pernah pakai, hantunya di rumah beneran pergi." "Nggak ah, apalagi harus beli," tegasku. "Harganya murah kok, cuma 100.000." "Boleh deh, beli di mana?" Aku penasaran. Setelah kerjaan selesai, dia menunjukkan sebuah situs jual beli jimat online. Dia memilih sebuah jimat bekas pakai yang menurutnya ampuh usir hantu dengan harga yang sangat murah. Tapi di deskripsi si penjual jimat amat aneh. Dijual jimat bekas pakai, ampuh usir semua jenis hantu. No minus, 99% seperti baru, minat serius, call. "Mario, ini kok ada minus segala? Kayak mau beli HP. Serius jual jimat gak sih ini orang?" "Percaya sama gue,
Jimat ini ampuh, soalnya bentuknya persis sama yang punya temen gue. Mario meyakinkan lagi, beli jimat itu dengan metode pengiriman someday agar malam ini juga bisa kugunakan. Jimat itu langsung diantar ke kantor. Bentuknya bulat sebesar uang koin dan terbuat dari kayu. Entah kayu apa, ada ukiran kalimat menggunakan bahasa Jawa kuno di permukaan jimatnya. Jimat itu juga dilengkapi dengan kertas panduan yang segera kubaca pelan-pelan. Panduan yang aneh, di sana tertulis tata cara penggunaan dan sebuah pesan singkat bertuliskan, simpanlah di tempat yang sejuk. Jujur aku ragu dengan jimat itu, tapi apa salahnya dicoba. Jam 9 malam, Yogi masih sibuk dengan tugas kuliahnya, sementara aku membaca ulang cara pemakaian jimat itu. Menurut kertas panduan, benda itu harus dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu diletakkan di sudut kamar. Maka sebelum tidur, kuletakkan jimat itu tepat di sudut kamar dekat pintu. Apaan itu? Tanya Yogi. Jimat, bocah jaga aja. Tuh kan gue bilang apa? Kayaknya lu tahu kalau kosan ini. Wush, udah tidur lo. Nggak ada apa-apa di kosan ini. Jimat ini buat jaga-jaga aja. Yogi meraih gelas dan menuangkan air dari dispenser. Ia mengerutkan dahinya. Kok, Kak, lo sadar gak sih ini galon air baru kemarin kita isi, kok airnya tinggal setengah begini? Cepet banget habisnya. Segera aku periksa isi galon itu dan benar-benar tidak masuk akal. Airnya cepat sekali berkurang. Oh, itu waktu pagi pas lo masih tidur, ibu kosan minta air minum. Soalnya di rumah beliau kehabisan air, jadi gue kasih dia. Yogi terdiam seperti sedang mencerna baik-baik penjelasanku yang tidak masuk akal. Tetapi untungnya dia masih menerima penjelasanku. Dia kemudian tidur dengan nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kantuk tidak kunjung datang, padahal aku sudah mengubah beberapa kali posisi tidurku. Tetapi tetap saja gagal. Mataku tetap tidak mau terpejam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara-suara benda bergetar dari sudut kamar dekat pintu. Tidak salah lagi, itu suara yang timbul dari jimatku. Buru-buru ku nyalakan senter dari smartphone. Kuperhatikan jimat itu lama-lama. Jimatnya bergetar hebat dan perlahan melambat. Dengan tangan bergetar ku sentuh jimat itu. Jimatnya menjadi sangat panas, membuat telapak tanganku merah seperti habis menyentuh knalpot motor. Anehnya, sesaat kemudian jimat itu hangus menjadi abu. Aku meringsut kembali ke tempat tidur, tetapi tiba-tiba aku mencium aroma daun pandan menguar memenuhi ruangan. Dari balik tirai jendela, kulihat sebuah bayangan jalan ke arah kamar nomor 6. Itu bayangan seorang wanita. Aku mengintipnya dengan penuh hati-hati. Mataku menangkap sosok wanita itu adalah Bu Ratih. Ini tengah malam dan sedang apa dia di sini? Aku hanya bisa melihat punggung Ibu Ratih dari celah jendela. Ia sedang berlutut, entah ritual apa yang ia lakukan. Aku mendengar sayup-sayup pembicaranya menggunakan bahasa Jawa, entah sedang membicarakan apa dan siapa yang dia ajak bicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arahku seraya tersenyum. Tapi senyum yang dingin membuatku bergidik dan terkejut. Aku beranjak, segera kubenamkan tubuhku ke kasur, dan lagi-lagi terdengar suara derap langkah menuju kamarku. Semakin mendekat, semakin berat. Nah, Dani, Ia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. lain kali jangan bawa jimat lagi ya. Katanya masih dengan nada yang ramah. Langkahnya menjauh seperti Bu Ratih sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih ada, tapi tidak kutemukan satu lembar pun daun itu. Sesaat sebelum aku kembali ke kamar, mataku menangkap seorang perempuan berpiyama ungu tengah berdiri di halaman gedung kosan. Ekspresinya wajahnya datar, rambutnya sebahu dibiarkan tergerai. Ia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu menengok dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah datar.
Dari wajahnya aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 atau 19 tahun. Selang beberapa menit, tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saida. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Hari berikutnya, sepulang kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saida. Ia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampirinya. "Hai, semalam kamu ke kosan aku ya?" Tidak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatap matanya kosong. "Aku Dani, anak kosnya Bu Rati. Kamu dari mana?" Tanyaku lagi. Mas, dia itu orang gila. Nggak akan nyambung kalau diajak ngomong." Tiba-tiba ada seseorang yang meneburku. Aku menoleh ke kanan, ternyata tukang jamu gendong. Dia mendekat kepadaku. "Mau jamu ke mas?" "Oh, boleh deh." Ditodong seperti itu membuatku enggan untuk menolak. "Dia udah lumayan lama tinggal di emperan toko ini mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya, menjual jamu gendong juga." Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. "Oh, begitu ya Mbak. Siapa namanya Mbak?" "Raina mas." Jawabnya sembari menyodorkan segelas jamu. Raina dan ibunya adalah perantauan dari Jawa Timur. Mereka dulu ngekos di sekitaran sini mas." "Begitu ya Mbak," timbalku sambil meminum jamu. Aku mengerutkan wajah menahan rasa pahit. Segera tukang jamu itu menyodorkan air perasan jeruk. "Terus ibunya kemana sekarang Mbak?" "Nah itu mas, sampai sekarang saya nggak tahu ibunya kemana. Tiba-tiba hilang gitu aja, sampai Raina stres nyari-nyari ibunya." Aku terdiam. Sejenak bertanya-tanya apakah Raina pernah tinggal di kosan Bu Rati. Kulihat Raina selesai menyantap makanannya. Ia menggigit ujung plastik berisi air teh, lalu meminum perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku langsung pamit pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Bu Rati. Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih lanjut. Sebenarnya misteri apa yang terjadi dalam kos ini dan siapa sebenarnya perempuan itu, simak ceritanya di bagian kedua. Buat kamu yang belum subscribe Ruang Sunyi, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.